Salam, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih itu abadi, kasih itu suci, kasih itu murni, kasih itu menghidupkan, kasih itu berasal dari Allah. Kasih Allah yang dianugerahkan kepada kita setiap orang percaya, supaya kita semua mengasihi sebagaimana Allah mengasihi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita perlu terus-terus belajar tentang kasih, mengerti bagaimana kasih itu didemonstrasikan, bagaimana kasih itu dinyatakan dari kehidupan kita untuk membangun kehidupan orang lain. Demikianlah firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-7, anak kalimat pertama. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Kasih itu menutupi segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat yang ke-7, anak kalimat pertama. Kasih itu menutupi segala hal. Latar belakangnya adalah bahwa orang-orang Korintus berada dalam suasana friksi. Satu sama lain dimungkinkan sekali saling mencurigai dan berada dalam posisi untuk saling mencari kesalahan satu dengan yang lainnya, dan tentu saja masing-masing akan menemukan kesalahan pihak-pihak lainnya, hingga hal itu pasti akan mempengaruhi hubungan satu sama lainnya, hubungan yang tidak akan pernah bisa harmonis bila mana hal itu terus-menerus terjadi dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu di sini ditegaskan kasih itu menutupi segala hal, segala sesuatu, yang punya pengertian begini. Saya, Bapak Ibu dan saudaraku hidup bersama, dan kita semua berada dalam kemungkinan yang sama untuk melakukan kesalahan, karena tidak ada seorang pun di antara kita mampu menghilangkan kemungkinan berbuat salah. Sewaktu-waktu dalam situasi tertentu, dalam situasi kondisi tertentu, saya atau Bapak Ibu dan saudaraku berbuat salah. Dan ketika kesalahan itu saya atau Bapak Ibu lakukan, kita semua saling menyinggung dan saling menyakiti satu sama lain. Dan ternyata kasih itu memaafkan. Nah, kita harus memaafkan, kita harus mengampuni. Ketika kita memaafkan, kita mengampuni, maka kita melupakan kesalahan dari orang itu. Tetapi bukan hanya sekedar mengampuni dan melupakan kesalahannya, tapi kita bertanggung jawab untuk menyadarkan orang itu atas kesalahan yang dilakukannya, lalu membimbing, menuntun kembali ke jalan yang benar. Tapi di sini katakan kasih itu menutupi segala hal. Sesungguhnya mengandung pengertian, kalau dalam bahasa katresnan kui ora tahu nyemplahake, menjadikan orang yang berbuat salah itu terpuruk. Itu bukan kasih. Kasih itu tidak membuat orang yang melakukan kesalahan itu menjadi menyerah, give up, atau tidak lagi punya semangat, punya kegairahan. Nah, kalau kita punya kasih, hidup di dalam kasih, maka kita bukan saja membuka pintu maaf pada orang itu, tapi juga bertanggung jawab untuk menyadarkan orang itu akan kesalahannya dan menolong dia untuk bangkit kembali. Oleh karena itu di sini menutupi segala hal, dalam pengertian menutupi itu menyelesaikan, merampungkan kesalahan dari orang yang berbuat salah itu sampai orang itu menyadari, lalu dipulihkan dan kemudian bangkit kembali menata hidupnya dalam tata pola yang baru, yang membuatnya mampu hidup benar dan tidak lagi menyakiti atau melukai orang lain. Oleh karena itu dalam bahasa Jawa diterjemahkan dengan kata katresnan kui ora tau nyemplahake. Justru kalau kita punya kasih, maka orang yang patah hati, patah semangat, yang menyerah menjadi dibangkitkan, dihidupkan kembali, dipulihkan, disadarkan akan kesalahan kelemahannya, lalu menjadi bangkit menatap hari esok dengan penuh kegairahan untuk memulai hidup baru dalam Kristus bersama-sama dengan kawan-kawan seiman. Jadi di dalam kasih tidak ada kesempatan sedikit pun bagi orang yang mengasihi untuk menjadikan orang yang jatuh itu semakin terpuruk, tapi memaafkan, menjadikan dia sadar, mengakui kesalahannya, menuntunnya dan kembali ke jalan yang benar. Saya kira Bapak Ibu Saudaraku mempunyai kasih yang demikian, kasih yang tidak pernah membuat orang lain menyerah, karena kasih itu menutupi segala sesuatu. Tuhan Yesus Kristus memberkati.